kamu bisa hidupkan mobilku, akan kujadikan kamu suamiku dan malam ini aku buat kamu lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah panasnya siang kota, sebuah mobil Brio kuning mogok di pinggir jalan. Asap mengepul, orang-orang menonton, dan seorang wanita cantik berpenampilan mewah memaki seorang montir magang yang lusuh dan kotor. Dengan nada penuh meremehkan, ia menunjuk wajahnya sambil berteriak, "Kalau kamu bisa hidupkan mobilku malam ini, akan kujadikan kamu suamiku." Semua karyawan bengkel terdiam. Pemuda itu menunduk, menahan perih, namun tetap mengangguk pelan. Ia tidak tahu bahwa ucapan itu akan menyeret mereka dalam perjalanan panjang yang dipenuhi amarah, rahasia, dan air mata. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu terasa berat bagi Lina. Langit cerah, jalanan sudah mulai dipenuhi kendaraan, dan suara klakson bersahut di antara hiruk-pikuk kota. Ia baru saja keluar dari rumah dengan pakaian rapi, blazer hitam yang pas di badan, serta riasan yang menutupi lelah yang masih membekas di sudut matanya. 3 bulan sejak perceraian itu, ia berusaha tampil kuat. Namun hatinya belum pulih sepenuhnya. Mobil Brio kuning yang ia beli setelah cerai mendadak tersentak saat melewati perempatan. Suaranya serak, lalu mesin bergetar hebat. Lina memicingkan mata, mencoba tetap tenang. Namun detik berikutnya, asap putih tipis mulai muncul dari celah kap. Ia menginjak rem dan menepi secepat mungkin. Asap semakin tebal. Beberapa pengendara memperlambat laju motor mereka. Ada yang melirik, ada yang tersenyum sinis. Hinaan kecil yang tidak terdengar tetapi terasa di hatinya seakan menusuk. Lina menggigit bibir. Ia membenci perhatian seperti ini. Dengan langkah kesal, ia turun dari mobil. Pintu ia tutup sedikit keras. Napasnya tersengal oleh emosi yang menumpuk sejak lama. Ia membuka kap mobil dan semburan asap langsung menyambutnya. Lina mundur sedikit sambil menahan batuk. Tangannya gemetar, bukan oleh panas, tetapi oleh rasa malu bercampur bingung. Tidak jauh dari sana ada sebuah bengkel kecil. Cat temboknya sudah kusam, namun aktivitas di dalamnya cukup ramai. Beberapa montir tampak sibuk memeriksa motor dan mobil yang datang. Lina berjalan ke sana dengan langkah cepat dan marah, yang ditutup rapi oleh keanggunan sikapnya. Beberapa montir menoleh saat ia datang. Parasnya cantik dan tegas, tetapi ekspresi wajahnya hari itu jelas menunjukkan bahwa ia sedang tidak ingin dihampiri dengan ramah. Lina menghela napas dan berkata dengan nada tegas, "Mobil saya mogok di depan. Asapnya keluar. Tolong cepat lihat." Seorang montir tua mendekat dan menjawab perlahan, "Mobil apa, Bu?" Brio keluaran terbaru, yang kuning. "Cepat, saya perlu pergi." Para montir saling pandang. Beberapa menggeleng pelan. "Maaf, Bu, yang begitu agak rumit. Kami tidak punya alat lengkap untuk jenis itu." Lina memutar bola mata. "Saya butuh solusi, bukan alasan." Seorang lagi mencoba menjelaskan dengan sopan. "Kami bisa cek, tapi tidak bisa janji hari ini selesai. Mesin yang seperti itu banyak sensornya." Namun bagi Lina, kata tidak bisa adalah pemicu amarah yang ia pendam sejak perceraian menghancurkan hidupnya. Semua terasa seperti penolakan. Penolakan orang tua mantan suami. Penolakan keluarga besar. Penolakan dunia pada perempuan yang sudah tidak punya arah. Ia ingin satu hal berjalan lancar hari ini saja, tetapi lagi-lagi semuanya tumbang. Di saat para montir mulai kembali pada pekerjaan mereka, seorang pemuda muncul dari belakang. Bajunya lusuh, bernoda oli, dan namanya tertera jelas di seragam itu. Sarif. Tubuhnya kurus namun tegap,
Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya jernih. Ia melangkah pelan mendekati Lina. "Bu, kalau boleh saya coba lihat dulu. Mungkin bisa diperbaiki." Lina menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Wajahnya mengeras. Penampilannya sama sekali tidak meyakinkan bagi Lina. Dalam hati kecilnya, ia berpikir pemuda ini bahkan tidak pantas memegang kap mobil seperti miliknya. Tetapi suara para montir lain yang tidak sanggup menimbulkan tekanan baru. Sarif melanjutkan dengan suara rendah namun yakin. "Setidaknya saya coba dulu, Bu, biar tidak makin rusak." Nada itu membuat Lina justru semakin tersinggung. Baginya, pemuda sederhana ini bukan penyelamat. Ia adalah gambaran semua hal yang ditolak oleh dunia. Kotor, miskin, tidak diberi ruang. Emosi Lina memuncak. "Coba, kamu pikir mobil saya ini mainan? Kamu saja masih magang. Mana mungkin bisa hidupkan mobil mahal seperti itu?" Sarif menunduk. Ia sudah terbiasa menerima hinaan sejak kecil. Namun hari itu, di depan banyak orang, di depan pemilik bengkel dan pelanggan, kata-kata itu menampar harga dirinya. Meski begitu, ia tetap berkata pelan, "Saya berusaha semampu saya, Bu." Lina mengangkat dagu. Suaranya meninggi. "Berusaha? Kalau kamu bisa hidupkan mobil saya hari ini, akan kujadikan kamu suamiku." Keramaian seketika hening. Beberapa montir terkejut. Ada yang hampir tertawa tetapi menahan. Sarif mematung. Kata-kata itu terlalu keras, terlalu menusuk, terlalu sembrono untuk diucapkan seorang wanita pada laki-laki yang bahkan tidak berani menatap matanya. Lina menatap tajam ke arah Sarif, seolah ingin memastikan bahwa kata-kata itu benar-benar sampai. Bagi Lina, itu hanya ungkapan marah. Ia tidak sungguh-sungguh. Tetapi bagi Sarif, itu adalah tamparan sekaligus tantangan yang mengaduk isi hatinya. Ia menunduk lebih dalam, menahan rasa tidak layak yang menyesakkan. Namun suara kecil dari nuraninya berkata, bahwa kadang seseorang harus membuktikan harga dirinya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Dengan napas berat, Sarif akhirnya berkata, "Pelan, baik Bu, saya coba." Lina memutar badan dan berjalan kembali ke mobil dengan langkah marah dan penuh gengsi. Sarif mengikuti dari belakang sambil menelan pahit rasa malu. Namun ia tahu, hari itu bukan hanya tentang memperbaiki mesin. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bergerak, meski ia belum tahu arah akhirnya. Asap masih keluar dari mesin. Jalanan mulai padat. Dan di antara hiruk-pikuk itu, dua hati yang sangat berbeda baru saja dipertemukan oleh sebuah kalimat yang terlontar dari luka masa lalu. Sarif berdiri di depan mobil Brio kuning itu dengan napas yang masih berat. Tangannya terangkat perlahan untuk membuka kap mobil. Sementara suara langkah Lina terdengar menjauh, berdiri dengan tangan terlipat, dan wajah kesal menatap sekitar. Orang-orang yang tadi sempat memperhatikan kini kembali sibuk. Tetapi beberapa masih mencuri pandang ke arah mereka, seakan menunggu drama berikutnya. Udara panas bercampur bau oli membuat kepala Sarif sedikit pusing, namun ia berusaha fokus. Kap mobil terangkat penuh, memperlihatkan mesin yang tampak kotor dan tidak wajar untuk ukuran mobil yang masih baru. Asap putih perlahan mereda, menyisakan percikan halus di beberapa bagian. Sarif menggerakkan jemarinya dengan hati-hati, menyentuh beberapa komponen yang terasa terlalu panas. Ia menunduk lebih dalam, matanya meneliti setiap sudut. Dalam hatinya muncul dua rasa yang bertolak belakang. Rasa takut karena tantangan besar itu, dan rasa ingin membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ia bekerja keras, namun sering dipandang remeh. Hari itu seperti pintu kecil yang terbuka, meskipun lewat hinaan, namun memberinya ruang untuk menunjukkan keahliannya. Lina berdiri di belakang sambil mengetuk-ngetukkan ujung tumit sepatu pada aspal. Wajahnya merona marah, tetapi di balik itu ada rasa jengkel pada dirinya sendiri. Ia merasa ucapan tadi terlalu berlebihan, namun rasa malu menahan dirinya untuk menarik kata-kata itu. Ia tetap memasang sikap keras,
seakan yang terjadi barusan memang pantas ia ucapkan. Sarif mengambil obeng kecil dari kantong seragamnya. Ia memeriksa selang air, kabel sensor, hingga bagian dalam yang tertutup debu tebal. Dadanya perlahan terasa sesak melihat kondisi mesin itu. Ia mendapati sesuatu yang tidak biasa. Beberapa komponen terlihat seperti bukan bawaan pabrik. Ada bekas goresan halus yang menunjukkan pernah dilepas pakai, namun dipasang kembali dengan cara yang tergesa. Ia mengangkat sedikit bagian penutup mesin dan melihat lebih jelas. Hatinya mulai gelisah. Ada sesuatu di sini, namun ia tidak berani mengatakan apapun sebelum yakin 100%. Ia melanjutkan pemeriksaan sambil sesekali menarik napas panjang agar pikirannya jernih. Lina memperhatikan dari jauh, namun suara Sarif yang terus menggumam kecil membuatnya makin kesal. "Lama sekali," katanya pelan. "Magang saja sudah sombong." Namun matanya sempat menangkap sesuatu yang aneh pada wajah Sarif. Meski tertunduk dan berkeringat, pemuda itu tampak sangat serius. Tidak ada kesan asal-asalan. Tidak ada rasa ingin pamer. Justru terlihat iba pada mesin itu, seakan ingin menyelamatkan sesuatu yang sedang sekarat. Sikap itu membuat Lina sedikit terdiam, meski ia menepis perasaan itu secepat mungkin. Sarif lalu bangkit perlahan. Tangannya hitam oleh bekas oli. Seragamnya tambah kusam karena gesekan mesin yang panas. Ia menatap Lina dengan ragu, tetapi tetap menjaga jarak agar tidak membuat wanita itu marah lagi. "Bu," ucapnya pelan. "Saya butuh waktu. Ini bukan kerusakan biasa." Lina mengerutkan dahinya. "Berapa lama?" "Saya tidak bisa janji cepat, tapi saya akan usahakan selesai hari ini." Nada suara Sarif tenang, namun di balik itu ia memendam tekanan besar. Bukan hanya karena ancaman atau hinaan, tetapi karena ia tahu seorang pemilik mobil yang tidak mengerti mesin bisa menyalahkannya jika nanti terjadi apapun. Dan itu membuatnya semakin berhati-hati. Lina menatapnya lama. Ada sedikit keraguan dalam tatapannya, namun gengsinya membuat ia kembali mengangkat dagu. "Pokoknya hari ini harus hidup. Kamu sendiri yang sanggup. Jangan cari alasan lain." Sarif mengangguk. "Baik, Bu." Ia berjalan ke arah bengkel kecil itu, mengambil kotak peralatannya, lalu kembali ke mobil. Setiap langkah terasa berat, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga harga diri yang selama ini mudah diinjak orang lain. Saat kembali bekerja, keringat mengalir dari pelipisnya. Ia mulai membuka beberapa bagian mesin dengan lebih teliti. Setiap baut ia putar perlahan. Setiap kabel ia angkat dengan hati-hati. Semakin ia menyelam masuk pada mesin itu, semakin jelas gambaran besar yang mulai muncul. Ada kesengajaan di balik kerusakan ini. Pemikiran itu membuat Sarif berulang kali menelan ludah. Jika benar, ini bukan masalah ringan. Ini bukan sekadar mesin mogok. Ini bisa melibatkan orang lain yang memanfaatkan keadaan Lina sebagai pembeli baru. Namun Sarif memilih diam dulu. Lina mengawasinya dalam campuran curiga dan heran. Pemuda itu seakan terlepas dari dunia luar, tenggelam dalam pekerjaannya. Tidak ada satupun montir lain yang mendekat. Mereka tahu Sarif sedang memikul beban besar, dan mereka pun penasaran apakah ia mampu atau justru akan mempermalukan dirinya sendiri. Sarif mengencangkan baut terakhir, lalu menutup setengah bagian mesin. Ia berdiri tegak, mengatur napas. Hatinya berdebar. "Saya coba nyalakan dulu," ujarnya. Lina hanya mengangguk tipis tanpa kata. Sarif masuk ke dalam mobil. Ia memutar kunci kontak. Mesin berputar pelan, namun tidak mau menyala. Ia tidak terkejut. Sudah ia duga. Ia memutar sekali lagi. Mesin bergetar, namun tetap mati. Beberapa orang mulai berbisik. Lina memicingkan mata. Namun Sarif menatap ke depan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru awal. Ia tahu itu. Ia turun kembali, membuka kap dan menghela napas panjang. Ada sesuatu yang masih salah. Ia belum sampai ke akar masalahnya. Dan hari itu, tanpa mereka sadari, langkah kecil ini adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan membawa mereka pada rahasia besar
yang selama ini tersembunyi di balik mesin kuning itu. Sarif memandangi mesin mobil itu dengan wajah tegang. Ia merasakan ada sesuatu yang belum ia sentuh, sesuatu yang tidak terlihat jika hanya memeriksa bagian luar. Jemarinya menyentuh kabel sensor satu persatu, seakan membaca luka mesin yang tidak mau berbicara. Sementara itu, Lina berdiri dengan kedua tangan menyilang, memandangi setiap gerakan Sarif dengan tatapan setengah marah dan setengah tidak sabar. Udara siang semakin panas. Asap dari kendaraan lain yang lewat membuat suasana makin sumpek. Di antara kebisingan klakson dan suara mesin, suara napas Sarif yang berat terdengar jelas bagi dirinya sendiri. Ia tahu semua mata di bengkel kecil itu sedang memperhatikannya. Setiap gerakannya seolah menanti kesalahan, seolah menunggu dirinya menyerah, sama seperti orang-orang yang dulu selalu menertawakan mimpinya. Sarif menunduk sekali lagi. Matanya menangkap bekas goresan halus pada dudukan sensor utama. Ia mengusapnya perlahan dengan kain. Goresan itu tidak mungkin muncul dari pemakaian biasa. Terlalu teratur, terlalu dalam, dan tidak seharusnya ada pada mobil keluaran baru. Ia mendekatkan wajahnya ke bagian bawah mesin, matanya menyipit untuk melihat lebih jelas. Ada bekas lecet di kepala baut, seakan seseorang pernah memasangnya dengan tergesa. Sarif menghela napas panjang. Perasaan aneh itu semakin kuat. Mobil ini bukan rusak karena pemakaian. Ada tangan lain yang pernah mengutak-atiknya. Namun sebelum ia memutuskan mengatakan apapun pada Lina, ia ingin memastikan semuanya lebih dulu. Ia memutar badannya dan mengambil kunci set yang berbeda. Ia mulai membuka dudukan sensor itu dengan lebih teliti. Tangannya bergerak perlahan agar tidak merusak garis kabel. Sudut pekerjaannya semakin sempit karena posisi mesin yang menjorok dalam. Lina melihatnya bekerja tanpa henti, dan untuk beberapa detik ia mulai ragu pada anggapannya sendiri. Pemuda itu tidak terlihat seperti orang yang hanya mencoba-coba. Ada cara Sarif menyentuh mesin yang membuatnya tampak seakan sedang merawat sesuatu yang hidup. Gerakannya hati-hati, tidak ada satupun yang sia-sia. Namun gengsi membuat Lina tetap menahan lidahnya. Setelah membuka dudukan sensor, Sarif menemukan sesuatu yang membuat dadanya terhenti sejenak. Sensor itu bukan bawaan pabrik. Warnanya berbeda dengan sentuhan cat pabrik yang biasanya halus. Sensor ini lebih kusam, ada lekuk kecil di pinggirnya, dan nomor serinya agak buram. Sarif menelan ludah. Ia mengangkat sensor itu pelan, meneliti bagian bawahnya, lalu menarik napas berat. Ini bukan barang asli, ini barang pengganti. Dan bukan hanya itu. Di bagian konektornya terlihat bekas solder yang kasar. Artinya, benda ini sudah pernah dipakai dan diperbaiki sebelumnya. Untuk mobil baru, hal seperti ini tidak mungkin terjadi secara wajar. Sarif meremas kain di tangannya. Ia ingin bicara, tetapi ia tidak ingin menuduh tanpa bukti lengkap. Lagi pula, Lina sedang dalam suasana buruk. Jika ia bicara sekarang, bisa jadi Lina tidak akan percaya. Atau lebih buruk lagi, menganggap ia memfitnah demi menutupi ketidakmampuannya. Ia menatap mesin sekali lagi, lalu berkata pelan, "Bu, saya butuh alat tambahan dari bengkel. Saya balik sebentar." Lina mengangkat dagu. "Jangan lama." Sarif mengangguk dan berjalan cepat ke bengkel. Beberapa montir bertanya dengan suara rendah, "Gimana, Rif? Berat ya?" Sarif hanya menjawab singkat, "Ada yang janggal." Ia tidak ingin memperpanjang. Ia mengambil alat set kecil untuk melepas dudukan pompa air, lalu kembali menuju mobil. Setibanya di sana, ia bekerja lebih dalam lagi. Ia membuka rumah pompa dan memeriksa bagian dalamnya. Seketika itu juga, kulit tangannya menyentuh sesuatu yang sangat kasar. Panas, kering, seperti logam yang sudah lama terpakai. Ia mengangkat benda itu dan melihatnya dengan jelas. Pompa air ini pun bukan bawaan asli, bahkan lebih buruk dari sensor tadi. Benda itu terlihat seperti bekas barang lelang, dipoles seadanya agar tampak baru, lalu dipasang ulang dengan paksa. Sarif memejamkan mata sejenak.
ada rasa marah yang mulai tumbuh. Bukan karena Lina, tetapi karena seseorang telah mempermainkan pembeli yang percaya bahwa ia membeli mobil baru. Lina tidak tahu apapun tentang mesin. Ia hanya percaya pada uang yang ia keluarkan. Dan seseorang telah memanfaatkan itu. Sarif menghela napas dan menyeka keringat dari lehernya. Ia kembali merakit bagian yang dibongkarnya. Namun kali ini ia bekerja dengan hati penuh beban. Dengan semua bukti yang ia temukan, ia sadar bahwa mesin ini rusak, bukan karena dirinya tidak mampu memperbaiki. Mesin ini rusak karena sejak awal sudah dicurangi. Lina melihat Sarif yang mondar-mandir, mengambil alat baru, kembali bekerja, dan berkeringat tanpa mengeluh. Ada secuil rasa iba yang berusaha masuk ke hatinya, namun ia buru-buru menepisnya karena gengsi masih mendominasi. Ia hanya berkata tajam, "Cepat, jangan buang waktu saya." Sarif menunduk pelan. "Iya Bu, saya usahakan." Namun di dalam hati, Sarif membuat sebuah keputusan. Ia akan memperbaiki mobil ini meski harus menguras tenaga. Tetapi setelah itu, ia akan bicara. Lina harus tahu bahwa kerusakan ini bukan salah pemakaian. Lina berhak tahu bahwa seseorang telah mengambil keuntungan dari ketidaktahuannya. Dan di saat Sarif kembali menunduk menatap mesin itu, suara kecil dalam dirinya mulai berbisik bahwa kebenaran ini mungkin akan mengubah lebih banyak hal dari yang ia bayangkan. Sarif terus bekerja tanpa henti. Setiap kali ia menemukan bagian mesin yang tidak sesuai, hatinya semakin berat. Ia tahu betapa sulitnya hidup ketika seseorang memandang rendah hanya dari apa yang terlihat. Dan hari ini, Lina melakukannya tepat di depan umum. Namun Sarif bukan tipe yang membalas dengan kata. Ia membalas dengan kerja, dengan bukti, dengan hasil. Suara alat tertahan di antara jarinya. Keringat menetes dari dagunya ke permukaan mesin yang panas. Udara siang semakin pekat. Sarif mengangkat kepalanya untuk menarik napas panjang. Lalu sudut matanya menangkap Lina berdiri beberapa langkah di sampingnya. Wajahnya tetap keras dan tegang. Di balik tatapan tajam itu, ada kelelahan yang tak pernah ia ucapkan. Ada cerita yang disembunyikan oleh eyeliner dan riasan rapi. Ada masa lalu yang tidak pernah selesai. Namun Sarif tidak tahu itu, dan Lina pun tidak berniat membuka diri pada pemuda magang yang bahkan tidak ia percaya. Sarif kembali memasang dudukan pompa air. Tangannya bergerak cepat, seperti hafal jalan kerja mesin ini, meski belum pernah menyentuh model terbaru sebelumnya. Ia menyeka keringat, lalu duduk sebentar di bangku kecil. Tubuhnya pegal, tetapi pikirannya tetap fokus. Lina memandangnya sekilas dan akhirnya bersuara, meski dengan nada dingin, "Kalau memang tidak bisa, bilang saja." Sarif mengangkat wajahnya. Suaranya tenang. "Saya tidak akan bilang tidak bisa, Bu." Lina mengerutkan keningnya. Ada getaran kecil di dadanya ketika mendengar jawaban itu. Jawaban yang sederhana namun begitu percaya diri. Ia menahan diri agar tidak menunjukkan bahwa ia sedikit tersentuh. Ia hanya memalingkan wajah dan berpura-pura melihat jalan. Namun ucapan Sarif itu mengingatkannya pada masa ketika ia masih bersama mantan suaminya. Laki-laki itu dulu selalu berkata hal yang sama. Tidak akan menyerah, tidak akan pergi, tidak akan membiarkan Lina menghadapi tekanan keluarganya sendirian. Namun pada akhirnya, semua janji itu kalah oleh penolakan orang tua. Lina justru dianggap beban. Ia dituding membawa sial, dan pernikahan berumur setahun itu runtuh tanpa ampun. 3 bulan berlalu sejak perceraian, namun bekas lukanya masih terlalu baru. Pada hari itu, ketika mobilnya mogok, semua perasaan malu dan kecewa mengalir kembali. Sarif, tanpa sadar, menjadi sasaran amarah yang tidak semestinya ia terima. Sarif berdiri lagi dan mulai memeriksa bagian radiator. Ia mengisi air, memeriksa aliran, lalu memutar kipas manual untuk melihat apakah ada hambatan. Saat bekerja, ingatannya pun kembali ke masa kecilnya. Pada ayah yang dulu bekerja sebagai sopir jalan jauh. Pada ibu yang selalu mengajarkan bahwa harga diri seseorang bukan pada isi dompet, tapi pada kemauan untuk bekerja jujur.
Sarif belajar mesin sejak remaja. Ia pernah mendapat beasiswa kuliah teknik mesin. Namun ketika keluarganya tertimpa musibah dan adiknya jatuh sakit, ia berhenti kuliah demi membantu biaya pengobatan. Ia bekerja serabutan, lalu akhirnya diterima magang di bengkel kecil ini. Hidupnya tidak mudah, tetapi ia menerima semua itu tanpa mengeluh. Dan kini, seorang wanita kaya menghina dirinya tanpa tahu apa yang sudah ia lewati. Sarif kembali mengencangkan baut terakhir, lalu menutup sebagian kap mesin. Ia menatap Lina dan berkata, "Bu, saya coba nyalakan lagi." Lina hanya mengangguk pendek. Sarif masuk ke dalam mobil. Ia menarik napas panjang sebelum memutar kunci kontak. Suara mesin berputar lebih kuat dari sebelumnya. Ada getaran yang membuat kursi sedikit bergetar. Lina menahan napas. Sarif memutar sekali lagi. Mesin batuk 2 kali, lalu mati. Lina mengembuskan napas kasar. Ini buang waktu. Namun sebelum ia sempat memaki, Sarif keluar dari mobil sambil berkata, "Pelan. Mesin sudah mau naik putaran, Bu. Berarti saya berada di arah yang benar." Jawaban itu membuat Lina terdiam sejenak. Ada sesuatu dari cara Sarif bicara yang membuatnya merasa ia benar-benar tahu apa yang ia lakukan. Sarif kembali membuka kap mobil dan memeriksa kabel sensor yang ia perbaiki. Sementara Sarif bekerja, Lina memperhatikan pemuda itu lebih lama dari biasanya. Ada keteguhan di wajahnya. Ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Sesuatu yang tidak ia temui dalam pernikahan singkatnya dulu. Namun ia buru-buru mengalihkan pandangan ketika Sarif melirik ke arahnya. Hatinya masih kacau. Ia tidak ingin terlihat rapuh di hadapan pemuda yang ia hina. Sarif berjongkok dan mengetuk pelan dudukan sensor. "Ini mulai respons," ucapnya lirih pada diri sendiri. Ia kemudian berkata kepada Lina, "Tunggu sebentar, Bu, saya hampir selesai." Lina ingin menjawab sinis, namun bibirnya terasa kaku. Ia justru berkata dengan suara lebih rendah, "Lakukan saja." Sarif menatapnya sebentar, lalu kembali fokus. Ia memperbaiki aliran bahan bakar, mengatur udara masuk, dan mengencangkan sambungan terakhir. Lalu ia berdiri dengan napas panjang. "Bu, saya coba sekali lagi." Lina menelan ludah perlahan. Sarif masuk ke dalam mobil, memutar kunci, dan suara mesin kembali berputar. Kali ini lebih stabil. Kali ini lebih keras. Namun belum menyala sepenuhnya. Sarif keluar dan menatap mesin itu. Ia tahu apa yang kurang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi untuk mengerjakannya, ia membutuhkan keberanian lebih besar. Sebab langkah selanjutnya akan membuka seluruh rahasia tentang mobil ini. Dan rahasia itu tidak hanya akan mengubah cara Lina memandang dirinya, namun juga masa depan mereka berdua. Sarif berdiri di depan mobil itu dengan dada naik turun. Suara mesin yang hampir hidup tadi memberi sedikit harapan, namun juga membuka pintu menuju sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia menatap dalam ke arah ruang mesin sambil meraba lagi bagian yang menurutnya paling mencurigakan. Dari belakang, Lina terlihat semakin gelisah. Tangan kirinya memegang lengan kanan, seakan ingin meredam ketegangan yang menggigit pikirannya. Wajahnya tetap dingin, namun ada garis halus di matanya yang menandakan kegugupan yang tidak ia akui. Ia bertanya tanpa menatap Sarif. "Masih lama?" Sarif menoleh sebentar. "Tidak lama, Bu. Saya sudah tahu bagian apa yang bermasalah." Siang itu semakin terik. Perempuan yang lewat memandang Lina, sebagian mengangkat alis karena melihatnya berdiri di pinggir jalan dalam pakaian mewah. Beberapa orang yang mengenal wajahnya dari lingkungan tempat tinggalnya bahkan sempat berbisik kecil. Lina mencoba bersikap biasa, tetapi hatinya semakin sesak. Ia merasa malu, namun tidak pada keadaan mobilnya. Ia malu karena tadi menghina Sarif tanpa alasan yang benar. Namun ia tetap menahan diri agar tidak berkata apapun. Keangkuhan itu terlalu melekat. Sarif kembali menunduk dalam. Ia membuka rumah filter bahan bakar. Saat bagian itu terangkat, ia mengerutkan kening dalam diam. Bau bensin yang bercampur oli bekas menguar perlahan.
Filter itu tidak hanya kotor, ia rusak parah. Lapisan logamnya terkelupas, jaring penyaringnya koyak. Lebih buruk lagi, bagian bawahnya tidak sesuai standar mobil baru. Sarif berkata pelan namun tegas, "Bu, ini filter bekas." Lina menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Sarif mengangkat bagian itu sedikit agar Lina bisa melihat. Mobil baru tidak mungkin memakai filter seperti ini. Ini sudah pernah dipasang ulang, dan kualitasnya tidak cocok untuk mesin seperti punya ibu. Lina terdiam. Matanya mengecil. Keraguan muncul, namun ia berusaha tetap terlihat kukuh. "Kamu yakin?" Sarif menatapnya dalam. "Saya tidak bicara sebelum yakin, Bu." Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara lain kecuali mesin kendaraan yang melintas. Lina merasakan udara di sekitarnya berubah. Ia mulai merasakan sebuah ketakutan kecil yang selama ini ia tekan. Ketakutan bahwa sesuatu dalam hidupnya tidak berjalan benar lagi. Ia bertanya pelan, "Lalu siapa yang melakukannya?" Sarif mengembuskan napas perlahan. "Saya belum bisa pastikan, tapi ini bukan kesalahan pemakaian. Mobil ini bermasalah sejak sebelum ibu membawanya ke jalan." Ucapan itu membuat dada Lina menghentak. Ia menelan ludah. Ingatannya melayang pada hari ia membeli mobil itu, hanya 2 minggu setelah perceraian resminya. Ia membelinya dengan tujuan sederhana, menghibur dirinya sendiri, menutup luka yang masih belum sembuh. Sales yang melayaninya begitu ramah, berkata panjang lebar soal diskon dan kualitas mobil yang konon masih mulus. Lina tidak curiga saat itu. Ia hanya ingin pergi dari showroom secepat mungkin, tanpa perlu mengingat siapa dirinya sebelum perceraian. Sekarang, semua itu terasa seperti jebakan. Sarif kembali memasang komponen yang dibongkar, lalu berkata, "Bu, jika filter ini rusak dari awal, pompa air dan sensor yang tadi saya lihat juga pasti bukan asli. Kalau saya betulkan satu persatu, mobil ibu bisa hidup. Tapi ibu harus tahu bahwa ada pihak lain yang sengaja mengganti barangnya." Nada Sarif pelan namun kokoh. Ia tidak sedang menuduh. Ia sedang menyampaikan kebenaran yang tidak pernah Lina sangka. Lina merasakan hatinya serasa diremas. Ia menatap Sarif lama sekali, seakan berusaha membaca apakah pemuda itu jujur atau hanya membuat alasan. Namun tatapan Sarif tetap jernih. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada nada menyalahkan. Tidak ada keinginan mencari keuntungan. Hanya sebuah kejujuran polos yang jarang ia temui. Sarif menambahkan, "Saya bisa hidupkan mobil itu hari ini, Bu. Tapi saya harus betulkan akar masalahnya dulu. Mesin ini rusak bukan karena ibu, tapi karena ada orang yang tidak jujur." Lina memalingkan wajah. Ada kilatan luka lama yang terbuka kembali. Kehidupannya memang sering dikelilingi ketidakjujuran. Pernikahannya dulu hancur, bukan karena ia tidak mencintai mantan suaminya, tetapi karena ada orang-orang yang tidak jujur di sekitar mereka. Orang-orang yang menabur cerita palsu untuk memisahkan mereka. Dan kini, dalam hal sekecil mobil mogok pun, ketidakjujuran kembali hadir. Sarif melanjutkan pekerjaan. Ia membersihkan dudukan filter, memasang yang baru dari stok bengkel, dan mengencangkan sambungan. Gerakannya cepat namun lembut, seperti seseorang yang tahu bahwa pekerjaannya bukan hanya soal memperbaiki mesin, tetapi juga menyelamatkan sesuatu di balik itu. Sambil bekerja, Sarif berkata, pelan, "Saya pernah belajar bahwa mesin yang rusak karena ketidakjujuran lebih sulit diperbaiki daripada mesin yang rusak karena usia. Tapi bukan berarti tidak mungkin." Kalimat itu membuat Lina menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasa suara Sarif bukan sekadar suara montir magang. Ada makna yang lebih dalam, ada pengalaman hidup yang tidak pernah ia tahu. Setelah beberapa menit, Sarif berdiri dan berkata, "Baik, Bu, saya coba nyalakan lagi. Jika benar perhitungannya, mobil ini mulai merespons." Lina mengangguk pelan. Sarif masuk ke dalam mobil. Ia memutar kunci kontak perlahan. Putaran mesin terdengar lebih halus daripada sebelumnya. Ada getaran kecil yang stabil.
Lampu indikator tidak lagi berkedip aneh. Sarif memutar kunci sekali lagi. Dan suara mesin mulai naik. Pelan. Lalu lebih kuat. Namun belum sepenuhnya hidup. Sarif tersenyum tipis. Hampir, Bu. Lina tidak sadar bahwa jantungnya ikut berdebar. Sarif keluar dari mobil untuk langkah terakhir. Namun langkah ini bukan sekadar teknis. Ini adalah langkah yang akan membuka seluruh kebenaran tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan mobil itu. Dan kebenaran itu akan membawa mereka pada kejutan terbesar dalam perjalanan hidup mereka berdua. Sarif berdiri mematung sejenak di depan mesin yang hampir hidup itu. Angin siang mengusap wajahnya yang penuh keringat. Jemarinya bergetar pelan, bukan karena lelah, tetapi karena ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Bukan hanya nasib mesin itu, tetapi juga nasib percakapan yang akan terjadi setelahnya. Ia menunduk kembali, mengusap pelan bagian bawah ruang mesin. Ada satu komponen lagi yang menarik perhatiannya sejak awal, namun ia sengaja tidak menyentuhnya terlalu cepat, karena komponen itu adalah inti dari seluruh kecurangan yang tercium sejak beberapa waktu lalu. Di belakangnya, Lina berdiri dengan tubuh kaku. Ia menatap Sarif tanpa berkata apapun. Mata itu menyimpan kebingungan, kekesalan, dan ketidakpastian. Ia tidak sepenuhnya percaya pada pemuda magang itu, namun ia tak bisa menolak kenyataan bahwa sejauh ini hanya dialah yang memberi harapan. Sarif menarik napas panjang dan membuka dudukan kecil yang menutupi bagian pengatur aliran bensin. Ia memutar baut kecil itu dengan sangat hati-hati. Ketika tutupnya terangkat, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya tertarik naik. Sebuah segel pabrik yang seharusnya masih utuh ternyata sudah robek. Bahkan bekas lemnya masih tampak. Sarif menahan emosi. Ia menatap segel itu lama sekali, seakan sedang menatap bukti pengkhianatan. Bu, ucapnya pelan namun tegas. Saya ingin ibu lihat ini. Lina melangkah mendekat dengan ragu. Ia berdiri di samping Sarif, masih menjaga jarak agar tidak terlalu dekat, namun cukup untuk melihat bagian yang ditunjuk. Sarif mengarahkan jarinya. Ini segel pabrik. Untuk mobil baru, segel ini harus utuh, tapi ini sudah dibuka dan ditempel ulang. Lina memicingkan mata. Maksudmu, mobil saya pernah dibongkar sebelum saya beli? Sarif mengangguk pelan. Iya Bu, dan bukan sekadar dibongkar, komponennya diganti dengan barang lain. Lina terdiam. Wajahnya yang tegas berubah menjadi pucat. Ada denyut panas di dada yang menjalar ke tenggorokannya. Untuk pertama kalinya sejak mobilnya mogok, ia merasa bukan sedang marah pada Sarif. Ia marah pada seseorang yang jauh lebih besar. Tidak mungkin, bisiknya. Sarif memasang kembali dudukan itu perlahan. Seseorang sudah mengambil bagian asli mobil ini, lalu menggantinya dengan barang bekas. Itu sebabnya mesin tidak stabil. Lina menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Kenangan hari ia membeli mobil itu bergulir tanpa bisa dibendung. Sales yang tersenyum ramah. Penjelasan panjang soal diskon akhir bulan. Cara mereka berulang kali meyakinkan bahwa mobil itu masih baru, hanya tersimpan lama di gudang. Lina kala itu sedang rapuh setelah perceraian, dan ia tidak ingin berdebat. Ia hanya ingin pergi dengan mobil baru dan melupakan luka hatinya. Sekarang, semua itu berubah menjadi duri yang menancap dalam. Sarif berkata dengan suara yang lebih lembut, "Saya mengerti kalau ibu marah. Siapapun akan marah." Lina menutup matanya sejenak. Suaranya pelan namun gemetar. Saya sudah terlalu sering dibohongi dalam hidup saya." Sarif menunduk. Ia tidak tahu apa yang Lina maksud, tetapi ia bisa merasakan rasa sakit itu. Bukan dari suaranya saja, tetapi dari cara dua mata itu menahan air yang tidak ingin jatuh. Namun Sarif tahu ia belum selesai. Ia membersihkan sisa debu, merapikan kabel, lalu berkata, "Baik Bu, dengan semua komponen yang sudah saya betulkan, saya akan coba nyalakan lagi. Kali ini harusnya mesin sudah merespons." Lina mengangguk tanpa suara. Sarif masuk ke dalam mobil. Ia duduk perlahan,
menarik napas, lalu memutar kunci. Putaran awal terdengar halus, kemudian lebih kuat. Lina memegang dadanya. Sarif memutar kunci sekali lagi, dan kali ini suara mesin melonjak hidup, stabil, halus. Tidak ada ledakan kecil, tidak ada getaran berlebihan. Mobil itu akhirnya bernyawa kembali. Sarif tersenyum tipis. Alhamdulillah, hidup juga. Namun ketika ia keluar dari mobil, ia mendapati Lina berdiri diam. Matanya berkaca-kaca, namun bukan karena senang. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Kelegaan bercampur marah, syukur bercampur malu. Dan di balik semuanya, ada rasa bersalah yang menusuk karena telah menghina pemuda yang kini menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Sarif mendekat sedikit. "Bu, mobil ibu sudah hidup." Lina mengangguk pelan. Suaranya serak. "Terima kasih." Namun sebelum kata itu sempat selesai, ia menunduk dan menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena mobilnya hidup, tetapi karena kebenaran pahit yang tersingkap hari ini kembali membuka seluruh luka hidup yang bertahun-tahun ia tutupi. Sarif terdiam. Ia tidak berani menyentuhnya, tidak berani mendekat terlalu jauh. Ia hanya berdiri, menunduk hormat, memberi ruang bagi Lina untuk menenangkan hatinya. Namun di balik tangis itu, Lina membuat satu keputusan dalam hatinya, tanpa suara, tanpa pengakuan. Ia berjanji akan mencari tahu siapa yang telah menipunya. Dan ia mulai melihat Sarif bukan sebagai montir miskin yang tadi ia hina, tetapi sebagai satu-satunya orang yang jujur di hari yang penuh kebohongan ini. Suara mesin yang kini hidup dengan halus masih mengisi udara, seakan menjadi satu-satunya bunyi yang tersisa di tengah jalan siang itu. Lina berdiri di samping mobilnya dengan tubuh yang perlahan melemah. Tangannya masih menutup mulut, menahan tangis yang tiba-tiba menyeruak dari tempat paling dalam di hatinya. Tangis itu bukan tentang mesin, bukan tentang filter palsu, bukan tentang segel yang dirusak. Tangis itu adalah tangis dari luka yang lama ia kubur. Luka yang baru hari itu diberi ruang untuk keluar. Sarif tidak mengatakan apapun. Ia berdiri dengan kepala sedikit menunduk, memberikan Lina waktu untuk meredakan emosinya. Ia tahu, ada rasa sakit yang tak pernah sederhana ketika seorang perempuan yang tampak kuat akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Lina menarik napas panjang, namun suaranya pecah. Saya lelah." Sarif menatapnya pelan. "Saya ngerti, Bu." Lina mengusap pipinya cepat, berusaha menyembunyikan kelemahannya. "Saya tidak terbiasa begini. Saya tidak suka menangis di depan orang lain." Sarif berkata dengan suara rendah. "Tidak apa, Bu. Kadang orang yang paling kuat pun butuh berhenti sebentar." Lina memalingkan wajah. Ia tidak ingin Sarif melihat air matanya. Tetapi suara pemuda itu entah bagaimana memberi ketenangan yang tidak ia sangka. Tidak ada nada merendahkan. Tidak ada paksaan. Hanya ketulusan yang sederhana. Ia berkata lirih, "Saya baru cerai. 3 bulan lalu. Rumah tangga saya hancur bukan karena tidak saling sayang, tapi karena orang tua mantan suami saya tidak pernah menerima saya. Saya capek." Sarif tidak bergerak mendekat. Ia tetap menjaga jarak hormat, namun seluruh perhatiannya tertuju pada Lina. Kata-kata itu keluar seperti beban yang akhirnya dilepaskan sedikit demi sedikit. Lina melanjutkan, "Saya pikir membeli mobil baru bisa menutup luka itu. Saya pikir kalau saya punya sesuatu yang terlihat bagus, orang tidak melihat betapa hancurnya hidup saya sebenarnya. Tapi ternyata saya salah. Saya kembali ditipu. Lagi." Nada suaranya runtuh pada kata terakhir. Sarif mengangguk kecil. "Ibu bukan salah. Ibu cuma terlalu percaya pada orang yang tidak jujur." Lina tertawa kecil dalam tangisnya. Tawa yang pahit. "Saya bodoh ya?" Sarif menatapnya lurus. "Tidak, Bu. Orang yang baik memang sering dikhianati. Karena mereka tidak pernah curiga." Ada jeda panjang setelah itu. Hening. Hanya suara mesin yang terus berdengung lembut, seakan menenangkan. Lina menghela napas
dan perlahan menurunkan tangannya dari wajah. Tanda riasannya mulai luntur sedikit, namun justru itu yang membuat dirinya terlihat lebih manusia, lebih nyata, lebih rapuh. Ia berkata pelan, "Kamu, apalagi yang kamu temukan dari mesin itu? Jujur saja." Sarif menarik napas panjang sebelum menjawab. "Sebagian besar komponen penting sudah diganti, Bu. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi kalau ibu beli mobil itu dari showroom, berarti ada permainan besar di sana." Lina menatap tanah. "Saya membeli dari showroom resmi. Saya percaya sama mereka." Sarif mengangguk. "Saya bisa bantu ibu cek lebih dalam nanti. Tapi kalau saya boleh bilang, orang yang mengganti bagian mesin itu bukan orang sembarang. Mereka tahu apa yang mereka ambil." Lina menatap Sarif. "Maksudmu, bagian yang diambil itu mahal, Bu. Harga satu komponennya saja bisa jutaan. Mobil ibu sudah dirampas nilainya sebelum ibu bawa pulang." Lina memejamkan mata. Dada kirinya terasa sesak sekali. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia merasa dihina lagi, dicurangi lagi, disepelekan lagi. Seolah hidup menolak memberi ruang untuk bernapas. Sarif melihat bahu Lina yang gemetar halus. Tanpa ia sadari, hatinya merasa sakit melihat itu. Perempuan itu memang tampak keras, kasar. Namun tidak ada satupun dari itu yang berasal dari hati. Ia hanya mencoba bertahan dari hidup yang terlalu sering meremukkan dirinya. Sarif berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ibu gak sendirian. Kalau ibu mau, saya bantu sampai tuntas." Lina terkejut mendengar itu. Ia menatap Sarif dengan mata yang masih basah. "Kenapa kamu mau bantu saya? Padahal saya sudah menghina kamu." Sarif tersenyum tipis. Senyum yang kecil namun tulus. "Saya gak pernah hitung hinaan orang, Bu. Hidup saya dari dulu sering direndahkan. Tapi saya diajarin ibu saya, kalau bisa bantu orang, bantu. Walau orang itu marah sekalipun." Lina merasakan sesuatu merambat di dadanya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari orang asing. Kejujuran tanpa syarat. "Kenapa kamu begitu baik?" tanyanya pelan. Sarif menunduk. "Karena dunia sudah keras, Bu. Jangan saya tambah keras juga." Kata-kata itu membuat Lina terdiam lama. Ia tidak tahu harus berkata apa. Suaranya hilang. Namun hatinya bergerak. Perlahan, seperti pintu yang terkunci lama mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sarif berbalik menuju mesin. "Bu, saya akan cek satu bagian lagi. Ini yang akan menentukan apakah mobil ibu bisa berjalan jauh tanpa rusak lagi." Lina mengusap pipi untuk terakhir kalinya, menguatkan diri. "Baik, saya tunggu." Namun dalam hatinya, Lina tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang mesin yang kembali hidup. Hari ini adalah saat pertama dalam 3 bulan terakhir, di mana ada seseorang yang menatap dirinya tanpa menilai, tanpa meremehkan, dan tanpa mengungkit masa lalunya. Dan lelaki itu bukan siapa-siapa, hanya Sarif, pemuda miskin yang tadi ia hina. Namun tanpa sadar, perlahan mulai menjadi tempat paling tenang untuk ia berdiri. Sore perlahan berubah menjadi senja. Cahaya matahari meredup, memantul di permukaan mobil Brio kuning yang mesinnya kini berdengung halus. Udara yang tadinya panas mulai menurun, namun ketegangan di antara Sarif dan Lina justru semakin terasa. Bukan karena pertengkaran, tetapi karena mereka berdua sama-sama berdiri di ambang sebuah kebenaran yang belum sepenuhnya terlihat. Sarif menutup kap mobil perlahan. Gerakan itu sederhana, namun bagi Lina terasa seperti akhir dari satu babak panjang yang melelahkan. Ia menghela napas dalam, mencoba mengumpulkan sisa ketenangan yang belum benar-benar ia dapatkan sejak pagi. "Bu," kata Sarif dengan suara lembut, "mesin sudah hidup, tapi saya belum yakin mobil ini aman dibawa jauh sebelum saya pastikan aliran bensinnya stabil." Lina mengangguk kecil. "Terserah kamu saja, kamu lebih tahu." Ucapan itu keluar tanpa nada tinggi. Tidak ada kemarahan, tidak ada penghinaan. Bahkan tidak ada sisa sikap merendahkan seperti sebelumnya. Ada rasa percaya yang perlahan tumbuh, meski Lina sendiri belum menyadarinya.
Sarif mengambil lampu sorot kecil dari bengkel dan kembali berjongkok di depan mobil. Ia memeriksa bagian bawah mesin sambil menyinari celah-celah yang gelap. Lina memperhatikannya dari samping, lalu mengambil langkah mendekat sedikit. Ini pertama kalinya Lina berdiri begitu dekat dengan Sarif tanpa rasa kesal. Cahaya lampu memantul pada wajah Sarif, menampilkan ketegasan yang tidak ia sadari selama ini. Lina melihat pemuda itu bekerja dengan penuh kesabaran, seakan ia sedang memperbaiki sesuatu yang penting bagi dirinya sendiri, bukan sekadar pekerjaan magang. Beberapa menit berlalu sebelum Sarif berkata, "Bu, saya menemukan satu hal lagi." Nada itu membuat Lina menegang. "Apalagi?" Sarif menarik napas. Ada kabel sensor tambahan yang tidak sesuai letaknya. Ini bukan bawaan mobil. Lina mengerutkan kening. Artinya, Sarif memutar tubuhnya menghadap Lina. Artinya, mobil ibu tidak hanya dicurangi, tapi dimanipulasi. Kata itu membuat Lina tersentak. Sarif melanjutkan, kabel ini bukan untuk mesin standar. Biasanya dipakai untuk menyembunyikan data di sistem. Saya tidak tahu kenapa ada di mobil ibu, tapi seseorang sengaja memasangnya. Lina terdiam beberapa detik sebelum berkata pelan, "Kenapa orang memanipulasi mobil saya?" Sarif menunduk sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, "Saya tidak mau menuduh siapapun. Tapi dari apa yang saya lihat, mobil ini bukan hanya diganti komponennya. Ada sesuatu yang disembunyikan." Lina memegang dadanya. Sesuatu yang hangat sekaligus dingin merayap di dalam tubuhnya. Ia mencoba memikirkan kembali proses pembelian mobil itu. Ia ingat tatapan beberapa staf showroom yang terlalu ramah. Ia ingat senyum sales yang sedikit dipaksakan. Ia ingat bagaimana ia diminta tanda tangan terburu-buru pada lembaran tambahan yang katanya hanya prosedur umum. Sarif menambahkan dengan suara hati-hati, kemungkinan besar mobil ibu bekas kasus tertentu. Bisa jadi sempat ditahan. Bisa jadi pernah dipakai orang lain yang ingin menghapus jejak. Lina memundurkan langkah. Dunia serasa berputar. Mobil yang ia beli untuk melupakan masa lalu justru membawa masalah yang lebih rumit dari dugaan. "Bu, tenang dulu." Sarif berdiri perlahan. "Saya tidak mau bikin ibu tambah takut. Tapi saya jujur, mobil ini tidak normal." Lina meremas ujung blazer yang ia kenakan. Kenapa semua selalu terjadi pada saya?" Suaranya pecah lagi. Namun kali ini bukan air mata yang keluar. Hanya suara yang bergetar, seperti dinding yang mulai retak. Sarif mendekat satu langkah, lalu berhenti agar tidak terlalu dekat. "Ibu sudah cukup banyak dapat masalah dalam hidup. Tapi ini bukan kesalahan ibu. Saya janji, saya bantu sampai selesai." Lina menunduk. Untuk sesaat ia tidak ingin terlihat kuat, tidak ingin menutupi apapun. "Kamu tidak kenal saya, Sarif. Kamu tidak tahu hidup saya seperti apa." Sarif menjawab pelan, "Saya tidak perlu kenal untuk membantu. Saya cuma ingin ibu selamat." Lina mengangkat wajah. Ada cahaya lampu sorot yang memantul pada matanya yang basah. "Kenapa kamu peduli?" Sarif tersenyum tipis. "Kalau orang yang susah tidak saling tolong, hidup makin berat, Bu." Keheningan jatuh lagi. Namun bukan hening yang tegang. Hening itu seperti membuka ruang bagi sesuatu yang baru. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang selama ini tidak pernah Lina rasakan dari siapapun sejak ia bercerai. Tepat saat itu, lampu jalan mulai menyala. Senja berubah menjadi malam. Udara lebih dingin. Dan di antara cahaya kekuningan yang memantul pada mobil itu, Lina berkata dengan suara kecil namun tegas, "Sarif, kalau kamu bisa selamatkan mobil ini sepenuhnya malam ini, saya akan tepati ucapan saya." Sarif menatapnya kaget. Lina melanjutkan, "Ucapan bodoh saya tadi, soal menjadikanmu suami." Sarif tersenyum gugup. "Bu, jangan bercanda." Lina menggeleng pelan. "Saya tidak bercanda. Meski saya tahu kamu pasti tidak mau." Sarif terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari hinaan yang Lina ucapkan pagi tadi.
Ia hanya menjawab pelan, "Bu, saya cuma ingin bantu. Saya tidak cari apapun." Lina menatapnya dengan mata yang berbeda. Bukan mata marah, bukan mata sombong, tetapi mata seorang perempuan yang akhirnya mulai melihat siapa Syarif sebenarnya. Dan pada malam itu, tanpa keduanya sadari, garis hidup mereka perlahan mulai saling bersentuhan. Malam turun sepenuhnya. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning redup di sepanjang trotoar. Udara mulai dingin, namun suasana di sekitar mobil Brio kuning itu justru terasa hangat oleh ketegangan yang mulai tumbuh. Para montir di bengkel sudah pulang satu persatu. Hanya Syarif dan Lina yang masih berdiri di sana. Mesin mobil itu sudah hidup, namun Syarif tahu pekerjaannya belum selesai. Bukan karena mesinnya belum sempurna, tetapi karena ada sesuatu yang belum terjawab. Kabel sensor yang dimanipulasi tadi bukan hal kecil. Itu bukan perbaikan asal. Ada tujuan tertentu. Ada niat tersembunyi. Syarif mengambil obeng kecil, lalu berkata pelan, "Bu, saya akan buka panel bawah dashboard. Saya curiga ada yang disembunyikan di situ." Lina menelan ludah. "Lakukan saja." Syarif berjongkok di sisi depan mobil. Cahaya dari lampu sorot kecilnya menyoroti deretan kabel dalam ruangan yang sempit. Ia menggerakkan obeng perlahan, satu demi satu, hingga panel itu terlepas pelan. Saat panel itu terbuka, ia terdiam. Sebuah alat kecil terpasang di dalamnya. Kotak hitam dengan lampu kecil yang tidak menyala. Kabelnya terhubung ke sistem utama. Lina melihat dari belakang dan menutup mulutnya. "Itu apa?" Syarif menjawab pelan, "Ini alat pelacak, Bu." Lina terpaku. Dadanya serasa berhenti beberapa detik. "Pelacak? Maksudmu, saya diikuti?" Syarif mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Alat ini dipasang rapi. Biasanya dipakai untuk memantau pergerakan mobil. Ini bukan barang resmi." Lina menunduk. Tangannya bergetar. Ia merasa seakan tanah di bawahnya bergeser. Seolah hidupnya yang sudah hancur kini ditarik masuk ke jurang lebih dalam lagi. Siapa yang melakukan ini? Syarif tidak menjawab. Ia hanya menatap alat kecil itu dengan mata yang semakin serius. "Bu, alat ini tidak boleh ada di mobil baru. Orang yang memasangnya tahu cara sembunyikan jejak. Dan orang seperti itu bukan orang biasa." Lina duduk perlahan di kursi plastik dekat bengkel. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Lina tampak benar-benar tak berdaya. Rambutnya sedikit terurai, riasannya mulai luntur, wajahnya rapuh. Ia memeluk kedua lututnya, menunduk sangat dalam. "Syarif, hidup saya selalu seperti ini. Dimanipulasi, diatur, dipermainkan. Setelah cerai, saya pikir saya bisa bebas. Tapi ternyata masih ada orang lain yang mengawasi langkah saya." Syarif berdiri perlahan, menutup panel itu sementara. Ia mendekat, namun tetap menjaga jarak hormat. "Bu, ibu tidak salah apapun. Orang jahat memang selalu cari kesempatan pada orang yang lagi rapuh." Lina mengangkat wajahnya. Air mata mengalir lagi, tetapi kali ini bukan hanya sedih. Ada ketakutan, ada kemarahan, ada rasa terancam. Saya takut, Syarif." Syarif menatapnya dengan tenang. "Saya di sini, ibu gak perlu takut malam ini." Lina mengusap pipinya. "Kalau kamu tidak ada, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Syarif tersenyum tipis. "Allah yang ngatur, Bu. Saya cuma perantara." Lina menatapnya lama. Ada kilatan baru dalam matanya. Bukan ketertarikan, bukan kagum, tetapi sebuah keyakinan lembut bahwa pemuda ini bukan hadir dalam hidupnya secara kebetulan. Syarif kembali ke mobil. "Bu, saya akan lepas alat ini. Kalau tetap dipasang, orang yang memasangnya akan tahu posisi ibu." "Lepas saja," jawab Lina tanpa ragu. Syarif membuka sekrup terakhir. Alat itu terlepas. Ia mematikannya, lalu membungkusnya dalam kain. Setelah itu, ia menutup panel dengan rapi. "Sekarang mobil ibu aman," kata Syarif. Lina berdiri perlahan. "Syarif, terima kasih. Kamu bukan hanya selamatkan mobil saya.
Kamu selamatkan saya. Sarif menunduk. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Lina mendekat 2 langkah. Jarak mereka kini hanya setengah meter. Mata mereka bertemu. Ada ketenangan yang aneh terasa di antara mereka. Seakan suara jalanan menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang hangat. Sarif, suara Lina pelan. Kamu ingat ucapan saya tadi? Sarif mengalihkan pandangan. Wajahnya memerah. Yang mana, Bu? Lina tersenyum tipis. Senyum penuh luka, namun juga penuh kejujuran. Kalau kamu bisa hidupkan mobilku hari ini, akan kujadikan kamu suamiku. Sarif menelan ludah. Bu, itu ucapan emosi. Lina menggeleng. Ucapan itu memang salah, tapi bukan karena kamu tidak pantas. Justru karena kamu terlalu baik untuk menerima ucapan sembarangan dari orang seperti saya. Sarif terdiam. Hatinya bergetar. Lina melanjutkan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya tidak tahu siapa yang memanipulasi mobil saya. Tapi saya tahu satu hal. Ia menatap Sarif dalam-dalam. Malam ini, kamu adalah satu-satunya orang yang saya percaya. Sarif terpaku. Kata-kata itu lebih kuat dari apapun yang pernah ia dengar. Sebuah pengakuan yang tidak pernah Lina berikan pada siapapun sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, malam itu menjadi malam ketika takdir mulai mengikat keduanya. Malam semakin larut. Lampu-lampu kota yang berderet di kejauhan terlihat seperti garis cahaya yang mengambang. Bau oli dan logam hangus perlahan memudar, digantikan udara malam yang lembut. Mobil Brio kuning itu kini berdiri tenang, seakan baru lahir kembali setelah hari yang melelahkan. Namun hati Lina dan Sarif justru dipenuhi ketegangan baru yang jauh lebih dalam daripada kerusakan mesin apapun. Sarif menutup kotak peralatannya dan menyandarkannya di samping pintu bengkel. Lina berdiri tidak jauh dari sana, menatap pemuda itu lama sekali. Ada sesuatu dalam cara Sarif menghindari tatapannya, seakan menyembunyikan sesuatu yang belum ia ungkap. Lina melangkah mendekat. Sarif, boleh saya tanya sesuatu? Sarif menegakkan badan. Tanya apa, Bu? Lina menatapnya dengan mata yang jernih namun bergetar. Kamu ini sebenarnya siapa? Sarif terdiam. Ia tidak menyangka pertanyaan itu datang malam ini. Ia menggigit bibir pelan, seakan menimbang jawaban. Lina melanjutkan. Kamu bukan montir biasa. Cara kamu bekerja, cara kamu bicara, dan cara kamu membaca mesin ini, itu bukan kemampuan orang magang. Sarif mengusap tengkuknya. Saya cuma belajar dari pengalaman, Bu. Tidak, jawab Lina tegas namun pelan. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Sarif menunduk. Ia tidak suka membicarakan dirinya. Selama hidup, ia terbiasa merendah agar tidak menyinggung siapapun. Namun malam ini berbeda. Lina sudah tahu terlalu banyak, dan ia pantas tahu siapa pemuda yang ia hina, namun kini menyelamatkannya. Sarif menghela napas panjang sebelum berbicara. Dulu, saya dapat beasiswa teknik mesin, Bu. Saya dapat nilai terbaik sangkatan. Dosen saya bilang saya punya bakat untuk jadi perancang mesin. Mereka ingin saya lanjut sampai lulus. Lina menatap terkejut. Lalu kenapa kamu di sini? Kenapa jadi magang di bengkel kecil begini? Sarif tersenyum tipis, senyum yang mengandung luka lama. Ayah saya jatuh sakit. Adik saya harus operasi. Saya nggak punya pilihan. Saya berhenti kuliah supaya bisa kerja. Saya nggak mau ibu saya jual barang-barang rumah untuk bayar biaya pengobatan. Lina merasakan dadanya menghangat. Ia menutup mulut sejenak, menahan rasa haru yang tumbuh. Sarif melanjutkan. Saya masuk ke bengkel ini bukan karena saya nggak mampu. Saya cuma butuh tempat untuk mulai dari bawah. Saya ingin belajar semua jenis kendaraan. Saya ingin suatu hari nanti buka bengkel sendiri. Tapi untuk capai itu, saya harus terima dihina orang. Saya harus terima dibilang kotor. Saya harus terima orang pandang rendah. Lina menunduk. Termasuk hinaan saya tadi. Sarif menggeleng cepat. Tidak, Bu. Hinaan ibu bukan masalah. Yang penting mobil ini selamat. Dan ibu selamat.
Suara Lina pecah. Sarif, kamu tidak tahu bagaimana saya menyesal berkata seperti itu. Sarif tersenyum kecil. Saya sudah biasa dipandang rendah. Tapi saya nggak biasa lihat orang sebaik ibu menangis. Lina terdiam. Ia menatap Sarif baru untuk pertama kali. Bukan sebagai montir lusuh, bukan sebagai magang, tetapi sebagai seorang laki-laki yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia temui. Namun kejutan malam itu belum selesai. Sarif menatap alat pelacak yang kini ada di tangannya. Bu, saya mau jujur soal satu hal lagi. Lina mengangkat wajah. Apa? Sarif mendekat 2 langkah. Suaranya menjadi lebih rendah, lebih hati-hati. Tadi saya bilang alat pelacak ini dipasang orang lain. Itu benar. Tapi saya belum bilang satu hal penting. Lina menegakkan tubuh. Degup jantungnya naik. Sarif menatapnya dalam. Alat ini bukan sekadar pelacak biasa. Alat ini dipakai untuk memantau pergerakan orang tertentu. Biasanya dipasang pada mobil yang sedang diawasi. Lina memegang dada. Diawasi? Oleh siapa? Sarif menelan ludah. Ia tidak ingin menakut-nakuti, namun ia tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Bu, alat ini model lama yang biasanya dipakai oleh pihak yang mencari seseorang. Bisa orang showroom, bisa pihak luar, atau... Lina menunggu dengan napas tersekat. Bisa orang yang mengenal ibu. Tubuh Lina goyah. Mengenal saya? Maksudmu mantan suami saya? Sarif menggeleng. Tidak mesti. Tapi alat seperti ini tidak dipasang sembarangan. Orang yang memasangnya ingin tahu setiap gerak ibu. Lina memejamkan mata. Saya tidak sanggup dapat masalah lagi, Sarif. Saya sudah terlalu lelah. Sarif mendekat 1 langkah. Jarak mereka kini lebih dekat daripada sebelumnya. Ia mengangkat tangan perlahan. Tidak menyentuh. Hanya berhenti setengah jalan. Tenang, Bu. Selama saya ada, ibu tidak apa. Saya akan cari tahu siapa yang lakukan ini. Lina membuka mata perlahan. Tatapan itu, untuk pertama kalinya, bukan tatapan seorang janda yang terluka, tetapi tatapan seorang perempuan yang menemukan tempat untuk bersandar setelah sekian lama berdiri sendiri. Lina berbisik pelan. Sarif, saya takut kehilangan kamu. Sarif terpaku. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Ia tidak pernah dibutuhkan, tidak pernah dianggap penting, tidak pernah dihargai seperti ini. Dan malam itu, dengan udara dingin yang menyelimuti dan cahaya lampu jalan yang lembut, Lina mengatakan sesuatu yang mengubah arah kisah mereka. Sarif, mulai malam ini, kamu bukan hanya orang yang memperbaiki mobil saya. Ia menatapnya penuh ketulusan. Kamu adalah orang yang menyelamatkan hati saya yang hampir hancur. Sarif tidak mampu berkata apapun. Hatinya bergetar hebat. Dan tanpa keduanya sadari, malam itu menjadi titik di mana hubungan mereka tidak lagi bisa kembali seperti sebelumnya. Malam telah masuk jauh. Bengkel kecil itu kini hanya diterangi 1 lampu gantung yang menggantung redup di tengah ruangan. Jalanan mulai sepi, suara motor yang sesekali lewat terdengar jauh dan lambat. Mobil Brio kuning milik Lina berdiri tenang. Mesinnya sudah sempurna, seolah tidak pernah mengalami kerusakan sepanjang hari. Namun hati Lina masih bergetar oleh apa yang baru ia dengar dari Sarif. Bukan hanya soal alat pelacak, bukan hanya soal showroom yang menipunya, tetapi tentang siapa Sarif sebenarnya. Tentang pengorbanan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan ada di balik tangan seorang pemuda yang tampak lusuh dan sederhana. Sarif berdiri di sisi mobil, menggenggam alat pelacak yang dibungkus kain. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menyimpan tekad yang sulit dijelaskan. Lina memandangnya lama, seakan mencoba memahami laki-laki yang selama ini ia salah nilai. "Kamu yakin saya aman?" tanya Lina dengan suara pelan. Sarif menoleh perlahan. "Insya Allah aman, Bu. Alat ini sudah saya putus. Tidak ada sinyal lagi. Tapi kalau ibu takut pulang sendirian, saya bisa antar."
Lina terdiam beberapa detik. Bukan karena ragu pada Sarif, tetapi karena baru hari ini ia merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan sejak lama. Rasa ditemani. Selama 3 bulan terakhir, ia pulang ke rumah sendirian, tidur sendirian, hidup sendirian, tanpa ada satupun orang yang peduli apakah ia tiba dengan selamat atau tidak. Lina menarik napas pelan. Boleh, tapi kalau merepotkan, saya naik taksi saja. Sarif menggeleng kecil. Tidak Bu, saya antar, itu lebih aman. Mereka berjalan menuju mobil. Lina masuk ke kursi penumpang, sementara Sarif duduk di kursi kemudi. Ini pertama kalinya Sarif duduk mengemudi mobil orang lain sepanjang ia magang. Dan ini pertama kalinya Lina membiarkan seseorang yang baru ia kenal mengemudikan mobilnya. Mesin dinyalakan. Suaranya halus. Malam terasa lebih tenang dari sebelumnya. Mobil melaju perlahan keluar dari bengkel. Lampu kota melewati kaca jendela seperti garis-garis cahaya yang memantul lembut. Lina duduk dengan kedua tangan bertaut di pangkuan, namun bahunya tidak lagi tegang seperti tadi. Sarif mengemudi dengan tenang, sesekali melirik spion dan memeriksa jalan seakan ia sedang mengawal sesuatu yang sangat berharga. Setelah beberapa menit, Lina berkata, "Pelan, Sarif, kamu tahu, saya tidak pernah merasa seaman ini sejak saya bercerai." Sarif tidak menoleh. Ia hanya menjawab dengan suara lembut. "Alhamdulillah kalau ibu merasa aman. Itu yang paling penting." Lina menatap profil Sarif dalam remang cahaya dashboard. Ada ketegasan dan ketulusan yang tidak pernah ia lihat dari laki-laki manapun dalam hidupnya. Mantan suaminya dulu memang baik, tetapi ia selalu tampak goyah di bawah tekanan keluarganya. Sarif berbeda. Ia miskin, tetapi kuat. Ia sederhana, tetapi tidak goyah. Perjalanan berlanjut dalam keheningan yang hangat. Sampai akhirnya Sarif berkata, "Bu, saya ingin tanya sesuatu. Semoga ibu tidak tersinggung." Lina menoleh. "Silakan." Sarif menelan ludah. "Ucapan ibu tadi, soal jadi suami itu, ibu sungguh atau cuma emosi?" Lina memejamkan mata sesaat. Pertanyaan yang ia tahu akan datang, namun tetap membuat jantungnya berdebar. Ketika ia membuka mata, ia berkata pelan, "Sarif, saya mengucapkannya karena emosi. Itu benar, tapi bukan berarti seluruh isinya salah." Sarif menoleh cepat, lalu buru-buru kembali fokus ke jalan. Pipi laki-laki itu memerah meski cahaya mobil tidak begitu terang. Saya tidak mau ibu merasa terbeban." Lina tersenyum tipis. "Saya yang salah menilai kamu. Sejak awal, saya marah bukan karena kamu, tapi karena hidup saya terasa tidak adil. Dan kamu datang di saat yang tepat." Sarif tidak menjawab, tetapi jemarinya yang memegang setir terlihat mengencang sedikit. Lina melanjutkan, "Saya tahu kamu tidak butuh ucapan seperti itu dari orang yang sedang kacau. Tapi malam ini saya sadar, ucapan itu mungkin Allah kirim sebagai jalan, agar saya bertemu orang yang bisa bantu saya berdiri lagi." Sarif terdiam. Hatinya bergetar begitu kuat, hingga ia harus mengatur napas, agar tidak terlihat gugup. Mobil mendekati perempatan besar. Lampu merah menyala. Mobil berhenti. Keheningan mengisi ruang kabin. Lina menatap Sarif dari samping. "Sarif, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya tanpa membuat kamu salah paham. Tapi saya merasa Allah sedang pertemukan saya dengan orang yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan." Sarif menatap lurus ke depan. "Ibu terlalu baik menilai saya." Lina menggeleng perlahan. "Tidak, saya baru saja mengenal laki-laki yang berjuang tanpa mengeluh, yang memilih jujur saat orang lain memilih lari, yang tidak takut berdiri di depan masalah meski dirinya sendiri penuh luka." Lampu berubah hijau, tetapi Sarif belum menekan pedal gas. Ia hanya berbisik, "Bu, kalau ibu bicara terus begitu, saya takut jatuh hati." Lina terdiam. Dadanya bergetar. Kata-kata itu masuk begitu dalam hingga ia menutup mata sekejap,
menahan sesuatu yang tumbuh lebih kuat dari sekadar rasa terima kasih. Setelah beberapa detik yang panjang, Lina membuka mata dan berkata lirih, "Sarif, kalau itu terjadi, kamu tidak perlu takut." Sarif menarik napas dalam. Ia menekan pedal gas perlahan, dan mobil itu melaju menuju rumah Lina, membawa dua hati yang mulai saling menoleh tanpa suara. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Lina tidak pulang sebagai perempuan yang patah. Ia pulang sebagai seseorang yang sedang menemukan harapan baru. Mobil Brio kuning itu berhenti perlahan di depan rumah Lina. Rumah yang biasanya terasa sunyi dan dingin, kini tampak berbeda di mata Lina. Lampu teras menyala lembut, memantul pada dinding putih yang bersih. Namun bagi Lina, malam ini rumah itu seolah memiliki detak yang baru. Detak yang ia rasakan sejak Sarif duduk di belakang kemudi, membawa dirinya pulang dengan rasa aman yang sudah lama hilang. Sarif mematikan mesin. Ruang kabin menjadi sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar pelan. Lina menatap rumahnya, lalu menatap Sarif. "Kamu mau masuk sebentar? Saya hanya ingin berterima kasih dengan benar." Sarif menatapnya ragu. "Bu, ini sudah malam. Saya takut kurang sopan." Lina menggeleng halus. "Tidak apa, saya hanya ingin kamu minum air. Kamu sudah bekerja keras." Sarif akhirnya mengangguk. Mereka keluar dari mobil. Udara malam menyapa dengan angin lembut yang membawa aroma bunga di halaman samping. Lina membuka pintu rumahnya perlahan, dan Sarif mengikuti dengan langkah tertahan. Begitu masuk, Sarif terdiam. Rumah itu rapi, namun ada kesunyian yang terasa dalam. Seperti tempat yang ditinggikan dari luar, namun tidak pernah disentuh kehangatan dari dalam. Lina melepaskan blazer hitamnya, menggantungnya dengan rapi. Lalu ia menoleh dengan senyum kecil. "Duduk dulu, saya ambil minum." Sarif hanya mengangguk dan duduk di sofa ruang tamu. Ia menunduk, menjaga sopan santun. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. Bukan karena takut, tetapi karena keadaan malam ini terasa terlalu tenang, terlalu dekat, terlalu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lina kembali membawa 2 gelas air putih. Tangannya masih tampak sedikit bergetar. Ia duduk di seberang Sarif, menjaga jarak yang sopan, namun tetap cukup dekat untuk berbicara tanpa harus meninggikan suara. "Minum," katanya pelan. Sarif menerima gelas itu. "Terima kasih, Bu." Beberapa saat berlalu dalam diam, namun bukan diam yang canggung. Diam itu seperti ruang yang menampung perasaan yang belum sempat diucapkan. Hingga akhirnya Lina berkata, "Sarif, saya ingin jujur." Sarif menoleh perlahan. "Tentang apa, Bu?" Lina memandang gelasnya, seakan mencari keberanian di permukaan air. "Saya bukan perempuan yang mudah percaya orang. Setelah pernikahan saya hancur. Saya tidak pernah biarkan laki-laki masuk dalam hidup saya. Bahkan untuk sekadar ngobrol pun saya enggan." Sarif mendengarkan tanpa mengganggu. "Namun hari ini," lanjut Lina, "kamu membuat saya merasa dilindungi. Bukan karena kamu kuat secara fisik, tapi karena kamu jujur, dan saya lupa bagaimana rasanya bertemu orang jujur." Sarif menunduk. "Saya cuma lakukan apa yang saya bisa." Lina tersenyum kecil. Senyum yang lembut namun menyimpan kesedihan yang panjang. "Justru itu yang membuat kamu berbeda. Kamu tidak pernah menuntut apapun dari saya. Padahal saya sudah menghina kamu di depan orang banyak." Sarif mengangkat kepalanya. "Hinaan itu bukan diri ibu, itu cuma emosi. Saya tahu ibu lagi berat." Lina menatapnya lama, tatapannya lembut namun dalam. "Bagaimana kamu bisa begitu mengerti saya, Sarif? Padahal kita baru kenal." Sarif terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Karena saya tahu rasanya diremehkan, Bu. Saya tahu rasanya dipaksa kuat, padahal dalamnya rapuh. Saya tahu rasanya berjuang sendirian. Jadi saya bisa lihat rasa itu di mata ibu." Lina menutup mulutnya sebentar. Matanya berkaca. Kata-kata Sarif masuk terlalu dalam. Masuk ke ruang yang tak pernah disentuh siapapun sejak ia bercerai.
Selama ini, ucap Lina pelan, saya kira tidak ada lagi orang yang bisa memahami luka saya tanpa menghakimi. Sarif menjawab lirih, semua orang punya luka, Bu. Bedanya, ada yang sembunyikan, ada yang sembuhkan. Lina terhenti. Kata itu menggetarkan. Dan kamu? Tanyanya pelan. Kamu termasuk yang mana, Sarif? Sarif tersenyum lembut. Saya masih belajar sembuhkan, Bu. Lina menghela napas panjang. Kalau begitu, bolehkah saya juga belajar sembuhkan luka saya dengan cara yang sama? Sarif menatapnya lama. Ada hangat yang tumbuh di dada pemuda itu. Hangat yang ia tidak berani definisikan, namun jelas terasa. Ibu berhak bahagia, katanya pelan. Dan kalau saya bisa bantu walau sedikit, saya akan bantu. Lina menatapnya tanpa berkedip. Sarif, bolehkah saya panggil kamu tanpa sebutan Bu dan Pak? Kita bicara seperti dua orang yang sedang mencoba saling mengenal. Sarif mengangguk pelan. Boleh. Lina menempatkan gelasnya di meja. Baik. Sarif. Ia mengucapkan nama itu dengan lembut. Kamu boleh panggil saya Lina. Sarif mengulang dengan suara hampir berbisik. Lina. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti bergerak. Tidak ada suara mobil. Tidak ada dengung listrik. Tidak ada suara apapun. Hanya dua nama yang akhirnya bisa berdiri berdampingan dalam ruang yang sama. Setelah sekian lama Lina menutup pintu rumahnya rapat-rapat, malam itu pintu itu terbuka. Bukan untuk siapa saja, tetapi untuk satu pemuda miskin yang ia hina, yang justru menjadi orang pertama yang membuatnya merasa hidup kembali. Dan malam itu, tanpa keduanya sadari, langkah kecil menuju keterikatan hati sudah mulai terbentuk. Suasana ruang tamu itu terasa damai. Lampu kuning yang lembut memantul pada dinding dan memberikan kehangatan yang tidak pernah Lina rasakan selama berbulan-bulan. Sarif duduk dengan tegap namun canggung, seakan ia tidak ingin mengusik ketenangan yang baru terbangun di antara mereka. Lina mengusap sisa air mata di pipinya, lalu menyesap sedikit air dalam gelas. Ia menatap Sarif tanpa tekanan, tanpa marah, tanpa rasa ingin melindungi diri. Malam itu, Lina menunjukkan dirinya apa adanya. Sarif, ucapnya dengan suara lembut. Hari ini saya bicara banyak hal yang biasanya tidak pernah saya bagi pada siapapun. Sarif mengangguk pelan. Saya dengar dan saya terhormat ibu percaya pada saya. Lina tersenyum kecil. Bukan ibu lagi, cukup Lina. Sarif ikut tersenyum. Baik, Lina. Ada keheningan singkat setelah itu, namun bukan keheningan kosong. Keheningan itu seperti ruang napas yang membantu keduanya memahami perasaan masing-masing. Sarif tidak pernah membayangkan dirinya duduk di ruang tamu seorang wanita yang jauh lebih dewasa dan mapan. Apalagi wanita yang tadi pagi menghina dirinya tanpa ampun. Tetapi ia juga tidak menyangka hati Lina begitu lembut ketika bentengnya runtuh. Sarif, kata Lina lagi. Kali ini lebih pelan. Bolehkah saya tahu? Apa impian terbesar kamu? Sarif menatap meja, seakan mencari keberanian di permukaannya. Impian saya sederhana, Lina. Saya ingin punya bengkel sendiri. Bengkel kecil saja. Tempat di mana saya bisa kerja jujur, tanpa harus menanggung kesalahan orang lain. Tempat di mana saya bisa bantu orang tanpa takut dihina. Lina mengangguk. Impian yang baik, sangat baik. Sarif melanjutkan. Saya juga ingin kuliah lagi suatu hari nanti, biar pengetahuan saya lengkap, biar saya tidak cuma bisa memperbaiki mesin, tapi juga merancang. Tapi semua itu masih jauh. Saya harus bantu keluarga dulu. Nada suaranya tidak berat, tidak juga sedih, hanya jujur. Lina menatap pemuda itu dengan mata yang perlahan memanas oleh rasa haru. Laki-laki ini bekerja dari subuh, memperbaiki mesin yang hampir tidak mungkin diselamatkan, lalu mengantar dirinya pulang, dan masih bisa berkata dengan rendah hati tentang mimpi-mimpinya. Kalau, ucap Lina pelan, kalau saya ingin bantu kamu mewujudkan itu, apa kamu akan marah? Sarif tersentak. Jangan Lina, saya tidak mau begitu.
Bantuan ibu akan membuat saya merasa tidak pantas. Saya harus bangun dengan kaki saya sendiri. Lina memandang Sarif lama, lalu berkata sangat lembut, "Ada kalanya seseorang benar-benar butuh bantuan agar bisa berdiri lagi. Tidak semua bantuan itu melemahkan." Sarif tidak membantah. Ia hanya menunduk dalam. Lina melihat itu dan merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Sesuatu yang sejak tadi mencoba menemukan bentuknya. Lina lalu bersandar perlahan pada sofa. "Sarif, boleh saya tanya satu hal lagi?" Sarif mengangkat wajahnya. "Silakan. Sejak kapan kamu mulai peduli pada saya?" Pertanyaan itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Sarif menelan ludah. Ia tidak menduga Lina akan bertanya sejujur itu. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia menatap lantai, mencari kata yang tidak membuatnya terlihat berlebihan atau lancang. Akhirnya ia berkata pelan, "Saya mulai peduli ketika lihat ibu marah. Tapi marah itu bukan karena mobil. Ibu tampak seperti seseorang yang terlalu banyak menanggung luka sendirian." Lina mematung. Kata-kata itu menyentuh ruang yang paling dalam dirinya. Ruang yang tidak pernah disentuh siapapun, bahkan mantan suaminya sendiri. Sarif melanjutkan, "Saya tahu rasa itu. Saya tahu bagaimana rasanya menahan semuanya sendiri. Dan ketika saya lihat ibu seperti itu, saya merasa harus bantu. Tanpa alasan khusus. Hanya karena saya tidak ingin lihat ibu tambah jatuh." Lina menggigit bibir. Air matanya kembali menggenang, namun kali ini bukan air mata luka. Ada kehangatan yang ia rasakan, kehangatan yang membuat dirinya sadar bahwa ia tidak lagi sendiri. Sarif dan Lina terdiam, namun dalam diam itu ada jarak yang semakin kecil. Perlahan, sangat perlahan, Lina memindahkan duduknya lebih dekat beberapa sentimeter. Tidak langsung, tidak berlebihan. Hanya cukup agar ia bisa berbicara tanpa harus menaikkan suara. "Sarif," bisiknya, "kamu tahu tidak? Saya tidak pernah merasa setenang ini sejak saya bercerai." Sarif menatapnya. Mata itu tidak seperti tadi pagi. Kini mata itu penuh ketulusan. "Saya senang bisa bantu," ucap Sarif pelan. Lina memalingkan wajah sedikit, menahan debar di dadanya. "Sarif, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam ini, saya merasa kamu adalah orang yang Allah kirim untuk menunjukkan bahwa hidup saya belum selesai." Sarif menahan napas. Kata-kata itu masuk begitu dalam hingga seluruh tubuhnya terasa hangat. Lina kembali menatapnya. "Apa kamu juga merasakan sesuatu yang berubah malam ini?" Sarif tidak segera menjawab. Ia melihat wajah Lina yang lembut dalam cahaya lampu. Ia melihat kekuatan dan luka yang saling bertumpuk, namun tetap bertahan. Ia melihat perempuan yang tadi menghina dirinya, lalu menangis di depannya, lalu mempercayakan dirinya pada seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Dan jawaban itu akhirnya keluar. "Saya merasa saya ingin ada di samping Lina, bukan sebagai montir, tapi sebagai seseorang yang peduli." Lina menutup mata sejenak, merasakan hatinya mengencang oleh rasa yang belum pernah ia izinkan tumbuh sejak bercerai. Ia membuka mata dan berkata sangat pelan, "Sarif, kalau saja hidup memberi saya kesempatan kedua, saya tidak tahu apakah saya siap." Ia terdiam sebentar, lalu melanjutkan dengan suara nyaris berbisik, "Tapi malam ini saya merasa tidak lagi takut." Sarif tidak bergerak, tetapi sesuatu dalam dirinya terguncang lembut. Dan malam itu, tanpa sentuhan apapun, tanpa kata cinta, tanpa janji manis, keduanya tahu satu hal. Mereka kini berdiri lebih dekat daripada sebelumnya. Waktu berlalu tanpa mereka sadari. Jarum jam di dinding rumah Lina sudah melewati angka 11 malam. Namun suasana ruang tamu tetap hangat. Seakan rumah itu baru saja diberi nyawa setelah sekian lama sunyi. Lina dan Sarif masih duduk berhadapan, namun jarak di antara mereka kini jauh lebih dekat daripada saat pintu rumah pertama kali terbuka untuk Sarif. Lina menyandarkan punggungnya perlahan pada sofa. Nafasnya mulai stabil,
tidak lagi tersendat oleh emosi yang naik turun sepanjang hari. Namun sorot matanya masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang perlahan tumbuh sejak mesin mobil itu pertama kali kembali menyala. "Sarif," ucap Lina pelan. "Hari ini begitu panjang, tapi anehnya saya tidak ingin malam ini cepat selesai." Sarif menunduk, lalu tersenyum kecil. "Saya juga merasa begitu." Lina mengatur duduknya. "Sejujurnya, saya tidak pernah membuka pintu rumah saya untuk laki-laki manapun sejak saya bercerai. Bahkan untuk sekadar mengobrol." Sarif menatapnya dengan hormat. "Saya sangat menghargai kepercayaan itu." Lina tersenyum tipis. "Kamu membuat saya merasa aman. Sesuatu yang tidak pernah saya rasakan lagi sejak rumah tangga saya berakhir." Sarif menunduk. Kata-kata itu membuat dadanya hangat. Namun ia tetap menjaga sikap. Ia takut bertindak berlebihan. Ia bukan laki-laki yang merasa berhak atas ruang siapapun. Namun Lina melihat itu. Dan justru sikap itulah yang membuatnya semakin yakin pada siapa Sarif sebenarnya. "Sarif," kata Lina lagi. "Kamu ingat saat saya menghina kamu pagi tadi?" Sarif mengangguk pelan. "Ingat." "Kalau kamu mau membalas, saya tidak bisa protes." Sarif menggeleng cepat. "Tidak, Lina. Saya tidak pernah simpan dendam. Saya malah kasihan melihat kamu tadi. Kamu terlihat marah, tapi marah itu bukan karena saya." Lina menarik napas. "Betul. Saya marah pada semua orang yang pernah memanfaatkan saya. Marah pada hidup yang tidak pernah membiarkan saya berdiri. Dan tanpa saya sadar, kamu yang kena ledaknya." Sarif ingin berkata bahwa ia tidak masalah, namun Lina melanjutkan dengan suara lembut. "Kamu orang pertama yang bisa melihat kemarahan saya, tanpa menilai saya buruk." Sarif terdiam lama, lalu berkata, "Saya cuma lihat seorang perempuan yang sangat kuat, tapi sangat terluka, dan saya tidak ingin tambah lukanya." Lina menutup mata sejenak. Dadanya terasa hangat dan bergetar. Ketulusan Sarif begitu murni, terlalu jujur, terlalu tulus untuk dunia yang sering penuh dengan kepalsuan. Setelah hening beberapa saat, Lina berkata lagi, "Sarif, saya ingin tanya satu hal yang dari tadi saya tahan. Kamu tidak perlu jawab kalau tidak nyaman." Sarif mengangguk. "Tanya saja." Lina berbisik pelan, "Apa kamu pernah mencintai seseorang sebelumnya?" Sarif terkejut. Pertanyaan itu seperti angin dingin yang tiba-tiba menerpa. Ia menarik napas pelan sebelum menjawab. "Pernah. Tapi tidak lama. Waktu itu saya masih kuliah. Tapi saya sadar cepat bahwa perasaan itu tidak bisa saya perjuangkan. Karena kondisi keluarga saya berat. Saya tidak mau menyeret orang lain ke dalam hidup yang belum stabil. Jadi saya lepaskan." Lina menunduk. "Dan sampai sekarang, kamu tidak dekat dengan siapapun?" "Tidak," jawab Sarif jujur. "Karena saya tidak ingin memberi harapan pada perempuan yang saya tidak bisa jaga." Lina merasakan sesuatu bergerak di dadanya. "Sarif," ucapnya pelan. "Kalau suatu hari kamu menemukan perempuan yang benar-benar kamu ingin jaga, apakah kamu akan perjuangkan dia?" Sarif terdiam. Kata-kata itu masuk dalam, sangat dalam. Ia menatap Lina, perlahan, seakan takut melihat terlalu banyak hal sekaligus. "Kalau saya menemukan perempuan seperti itu," ucap Sarif lirih, "saya akan perjuangkan. Walau saya miskin. Walau saya tidak punya apa-apa. Karena kalau perasaan itu benar, tidak ada alasan untuk saya diam." Lina menelan ludah. Kata-kata itu bukan sekadar janji. Itu adalah prinsip hidup yang lahir dari hati yang sudah banyak ditempa. Hening kembali mengisi ruangan. Tetapi hening itu bukan jarak. Hening itu seperti jembatan. Perlahan, Lina menggeser duduknya mendekat. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Hanya sejarak yang cukup agar ia bisa menatap Sarif dari dekat tanpa harus mengangkat suara. "Sarif," bisiknya. "Malam ini saya tidak tahu jawabannya. Saya tidak tahu apakah saya pantas dapat kebahagiaan lagi. Tapi saya tahu satu hal." Sarif menahan napas.
sejak kamu hidupkan mobil saya, kamu juga hidupkan sesuatu yang sudah lama mati di dalam diri saya. Sarif memejamkan mata. Kata-kata itu terlalu kuat, terlalu jujur. Lina melanjutkan, dan kalau Allah memang ingin saya memulai hidup baru, saya tidak ingin menjalankannya tanpa kejujuran seperti milik kamu. Sarif membuka mata perlahan. Pandangannya bertemu dengan mata Lina. Ada gemetar halus yang tidak bisa mereka sembunyikan. Lina tersenyum hangat. Jangan jawab apapun malam ini. Cukup ada di sini. Sarif mengangguk pelan. Saya di sini. Dan malam itu, tanpa suara keras, tanpa sentuhan yang melewati batas, tanpa janji manis, sebuah hubungan mulai tumbuh. Bukan dari cinta pada pandangan pertama, tetapi dari luka yang saling mengenali, dari ketulusan yang saling menenangkan, dan dari dua hati yang akhirnya menemukan ruang untuk bernafas bersama. Waktu sudah melewati tengah malam ketika Lina menyadari bahwa ia belum merasa setenang ini selama bertahun-tahun. Ruang tamu rumahnya, yang biasanya penuh gema kesunyian, kini terasa hidup. Bukan karena suara atau tawa, tetapi karena kehadiran seseorang yang mampu membuat luka hatinya tidak lagi menusuk. Sarif duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan. Kedua tangannya bertaut di pangkuan. Meskipun ia terlihat tenang, ada sesuatu dalam matanya yang menunjukkan betapa berharganya malam itu baginya. Ia bukan laki-laki yang mudah merasa layak atas perhatian siapapun. Namun malam ini, Lina memberinya ruang yang tidak pernah ia bayangkan. Lina, ucap Sarif pelan. Sudah malam. Saya tidak ingin mengganggu istirahat kamu. Lina menggeleng lembut. Tidak, Sarif. Kamu tidak mengganggu. Tapi kalau kamu ingin pulang, saya antar dengan mobil. Sarif tersenyum kecil. Tidak perlu. Saya terbiasa jalan. Lina merasakan sedikit perih di dadanya mendengar jawaban itu. Bukan karena kasihan, tetapi karena ia mulai peduli lebih dari sekadar rasa terima kasih. Kamu sudah bekerja sangat keras hari ini, ujar Lina. Saya tidak ingin kamu pulang dalam keadaan lelah. Setidaknya, biarkan saya pastikan kamu sampai dengan aman. Sarif menunduk sejenak. Terima kasih Lina. Kamu terlalu baik. Lina menatap Sarif tanpa berkedip. Kamu pantas mendapat kebaikan, Sarif. Keduanya terdiam. Namun diam itu bukan lagi tanda canggung. Diam itu adalah tanda bahwa mereka mulai memahami bahasa tanpa kata. Setelah beberapa saat, Lina berdiri perlahan. Ia berjalan ke jendela dan membuka sedikit tirai. Angin malam masuk membawa hawa sejuk. Sarif memperhatikan langkah itu. Setiap gerakan lembut Lina, setiap kali perempuan itu menarik napas panjang seakan ingin memulai hidup baru. Sarif, kata Lina sambil tetap memandang keluar. Besok saya ingin kembali ke showroom. Saya ingin minta penjelasan, dan saya ingin kamu ikut. Sarif terkejut. Saya ikut. Lina menoleh pelan. Saya tidak mau pergi sendirian. Saya butuh seseorang yang mengerti mesin itu. Dan seseorang yang saya percaya. Sarif menatapnya lama. Kalau kamu minta saya ikut, saya ikut. Lina mengangguk. Terima kasih. Setelah itu, ia kembali duduk. Namun kali ini, ia duduk lebih dekat. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk menunjukkan bahwa jarak mereka tidak lagi seperti pagi tadi. Lina menarik napas panjang. Sarif, saya ingin jujur tentang sesuatu. Sarif memusatkan perhatian. Saya dengar. Lina menunduk dan meremas ujung bantal kecil di sampingnya. 3 bulan terakhir, saya bangun setiap hari dengan hati yang kosong. Saya merasa tidak ada lagi orang yang bisa saya percaya. Tidak ada lagi laki-laki yang bisa membuat saya merasa aman. Saya takut jatuh hati, takut disakiti, takut kehilangan lagi. Sarif tidak menyela. Wajahnya lembut, penuh perhatian. Namun malam ini, lanjut Lina, kamu membuat saya sadar bahwa hati saya belum mati, bahwa saya masih bisa percaya, bahwa saya masih bisa merasa aman tanpa harus menjadi sempurna. Sarif menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar. Lina,
ucap Sarif pelan. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Saya hanya punya niat baik. Lina tersenyum kecil. Itu lebih dari cukup. Lebih berharga daripada apapun yang pernah saya miliki. Sarif terdiam. Ia tidak pernah merasa layak menerima kata-kata setulus itu. Kemudian, sesuatu terjadi. Lina mengangkat tangannya perlahan, seakan ingin menyentuh, namun ia berhenti setengah jarak. Ia tidak ingin berlebihan. Ia tidak ingin melewati batas. Ia hanya ingin Sarif tahu bahwa ia tidak lagi menjaga jaraknya dari pemuda sederhana itu. Sarif, katanya pelan. Kalau suatu hari nanti saya memberi hati saya pada seseorang, saya ingin orang itu adalah laki-laki yang jujur, yang sabar, dan yang tidak takut mencintai dari bawah. Sarif menahan napas. Lina menatapnya penuh keteduhan. Dan malam ini, laki-laki itu ada di depan saya. Sarif tidak mampu menyembunyikan getar suaranya. Lina, saya tidak ingin mengecewakan kamu. Kamu tidak akan, jawab Lina. Satu hal saja yang saya minta. Sarif mengangguk. Apa itu? Jangan pernah anggap diri kamu rendah. Sarif menunduk, berusaha keras menahan air mata yang hampir turun. Lina bangkit perlahan, lalu berdiri di hadapannya. Jarak mereka hanya 1 langkah. Karena di mata saya, ucap Lina lembut, kamu lebih berharga daripada semua laki-laki yang pernah masuk dalam hidup saya. Sarif mendongak. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, yang tidak lagi bisa dibantah atau dianggap sekadar emosi sesaat. Lina mengambil napas pelan. Sekarang pulanglah Sarif, istirahat. Besok kita hadapi semuanya bersama. Sarif berdiri perlahan. Baik Lina. Namun sebelum ia melangkah pergi, Lina berkata pelan. Sarif, terima kasih sudah menyelamatkan saya hari ini. Sarif tersenyum tipis. Saya yang berterima kasih. Lina sudah percaya pada saya. Lina mengantar Sarif hingga pintu. Pemuda itu menunduk hormat sebelum melangkah keluar. Lina berdiri di ambang pintu, melihat Sarif berjalan perlahan di bawah lampu jalan yang redup. Untuk pertama kalinya sejak lama, Lina merasa masa depannya tidak lagi gelap. Untuk pertama kalinya pula, Sarif merasa hidupnya bukan sekadar perjuangan yang sunyi. Malam itu, tanpa janji apapun, tanpa pengakuan cinta, tanpa kata berlebih, keduanya tahu bahwa langkah mereka berikutnya tidak lagi sendiri. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.